Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Iqbal Julfansyah, SAGT MSI, dosen Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Al-Wasliyah Medan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, yaitu video pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Agronomi, dengan kode MKEP 05020204. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 di Fakultas Pertanian dengan kredit 3 SKS, 2 SKS perkuliahan, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini mengaplikasikan konsep-konsep botani, fisiologi tumbuhan, ekologi, dan ilmu tanah dalam mendesain sistem produksi tanaman yang optimal dan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini antaranya mampu menerapkan prinsip sains tanaman, biologi, dan teknologi budidaya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan untuk umum di bidang pertanian tropika yang produktif. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dasar-dasar teknik budidaya untuk merancang sistem produksi tanaman yang efisien dan ramah lingkungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ini diantaranya menjelaskan prinsip-prinsip produksi tanaman, melakukan analisis lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman, serta melakukan desain teknik budidaya mulai dari penanaman hingga panen. Kemampuan akhir tiap tahap belajar atau sub CPMK dari mata kuliah ini diantaranya mahasiswa dapat menjelaskan konsep pertumbuhan sebagai akumulasi biomasa, menganalisis faktor pembatas lingkungan, memahami hukum minimum dan dalam agronomi, serta melakukan perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya di lapangan. Pokok bahasan dari mata kuliah Dasar-Dasar Agronomi diantaranya adalah 1. Pendahuluan, definisi, dan ruang lingkup agronomi. 2. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 3. Faktor lingkungan abiotik seperti cahaya, suhu, dan air. 4. Faktor lingkungan biotik dan interaksi antar tanaman. 5. Teknologi benih dan perbanyakan tanaman. 6. Faktor pembatas dan hukum minimum. 7. Manajemen nutrisi dan pemupukan presisi. 8. Kasus dan desain budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya perkuliahan tatap muka dan praktikum lapangan yang diberikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan baik. Sedangkan metode pembelajarannya berupa ceramah, PJBL atau Project Based Learning, PBL Problem Based Learning, kemudian Cooperative Learning, dan terakhir kuis untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa. Penilaian terdiri dari 5 indikator. Yang pertama, keaktifan 10%, yang kedua, tugas mandiri 20%, yang ketiga, tugas terstruktur 20%, yang keempat, UTS 20%, dan yang terakhir, UAS 30%. Selanjutnya, akan disampaikan video pembelajaran materi ke-6 terkait faktor pembatas dan hukum minimum yang dilaksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum bin azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi, saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Baik, kita lanjut pertemuan ke-6 mata kuliah dasar-dasar agronomi. Pertemuan ke-6 ini akan kita bahas terkait faktor pembatas dan hukum minimum dalam produksi tanaman. Sekiranya saudara-saudara masih ada yang ingat nggak pertemuan sebelumnya materi apa yang kita bahas tentang apa di pertemuan ke-5? Oke, David silahkan. Masih Pak, pada minggu lalu, minggu ke-5 kita membahas mengenai fisiologi benih dan proses perkecambahan Pak. Very good. Jadi, pekan lalu kita bahas terkait perkecambahan. Bagaimana menghitung daya perkecambahan dan kecepatan tumbuh. Oke, saudara-saudara? Mohon diingat kembali. Karena 2 pekan lagi kita akan masuk dalam UTS. Jadi, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kita panjatkan ayat suci Al-Quran untuk pendahulu-pendahulu, pendiri, tuan-tuan guru yang sudah mendahului kita, pendiri dari Al-Wasliyah. Baik, doa saya pimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya silahkan kalian absen melalui Satupa. Nanti saya cek. Silahkan. Alhamdulillah semuanya hadir. Pada hari ini kita masuk perkuliahan ke-6 yang dimana judul dari perkuliahan ke-6 ini, judul besarnya yaitu tentang faktor pembatas dan hukum minimum Liebig, yaitu mendesain sistem produksi tanaman yang optimal melalui analisis lingkungan dan fisiologis. Jadi gini, di pertemuan ini kalian nanti harus bisa mengetahui konsep apa itu faktor pembatas lingkungan. Oke? Bagaimana cara menghitung laju pertumbuhan relatif atau LPR dan memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil panen. Kalian juga bisa belajar untuk memperkaya ilmu pengetahuan di dalam buku, ya ini prinsip-prinsip produksi tanaman pertanian, yang dimana buku ini berjudul dengan Principles of Field Crop Production karangan Gardner. Dan yang kedua yaitu buku tentang plant fisiologi oleh Tesch and Zeiger. Perlu kita ketahui nantinya peta jalan pembelajaran atau transisi internal yang ke eksternal, yaitu kita sudah melewati tahap 5, yaitu pertemuan ke-5 tentang fisiologi benih dan kecambah. Yang ke-6 hari ini kita membahas tentang faktor pembatas hukum minimum. Dan esok di hari ke-7 kita membahas tentang teknologi benih dan perbanyakan. Dan yang terakhir kita akan membahas, kita akan mengevaluasi dengan adanya UTS, ujian tengah semester. Oke? Oke. Untuk bagaimana sebagai pembuka di alam ini, pertumbuhan tanaman berjalan melalui interaksi. Ingat itu ya, faktor genetik dan lingkungan. Itu saling berkesinambungan. Kalian masih ingat nggak di mata kuliah biologi di SMA yang bagaimana pertumbuhan tanaman itu terjadi kenapa? Ya, karena adanya akumulasi biomasa dari fotosintesis yang melebihi laju respirasi. Sedangkan jika laju respirasi lebih besar daripada fotosintesis, maka tanaman akan mengalami degradasi cadangan makanan.
Oke, itu yang perlu kalian ketahui. Kalian perlu catat nih bahwa konsep produksi tanaman itu dipengaruhi oleh faktor pembatas. Yang dimana pekan lalu kita membahas benih nih. Nah, pekan ini kita membahas tentang lingkungannya. Jadi, pertumbuhan optimal terjadi jika semua faktor pendukung tersedia dalam jumlah yang cukup secara simulan. Oke, udah dicatat? Jika ada salah satu faktor berada di bawah titik kritis, maka pertumbuhan otomatis akan terhambat. Jadi kuncinya, agronomi bukan hanya memberikan banyak pupuk, tetapi memberikan apa yang kurang. Oke, memberikan apa yang kurang. Walaupun kalian memberikan nitrogen yang sangat banyak, kalau air tidak ada, tanaman tidak mau. Tanaman tidak akan mendapatkan kesetimbangan pertumbuhannya. Paham ya saudara-saudara? Oke, selanjutnya hukum minimum Liebig, yaitu penentuan kapasitas maksimal. Di sini bisa kita lihat postulat yang berarti pertumbuhan tanaman hanya akan sebanding dengan faktor yang paling minimum atau paling langka. Jadi ada nih staircase-nya. Meskipun fosfor dan kalium berlimpah, jika nitrogen sangat kurang, maka hasil panen KC total akan terkunci oleh terbatasnya N. Ya, yang dimana kesimpulannya menambah faktor yang sudah berlimpah V dan K adalah pemborosan. Jadi kita harus tepat semua, tepat pemupukan, tepat waktu, dan tepat analisa. Kita analisa tanamannya. Makanya kita bisa menentukan sebenarnya tanaman ini sedang butuh apa. Oke? Nah, gini. Di dalam agronomi ada asas penting yang mirip dengan asas Le Chatterjee, kalau nggak salah saya. Dalam kimia nih, yang dimana jika sistem produksi tanaman terganggu oleh cekaman lingkungan, maka tanaman akan memberikan respon fisiologis supaya dia kembali maju ke arah kesetimbangan atau homeostasis. Ya, ini pernyataannya, faktor yang mengganggu ini ya bisa cahaya, bisa suhu, air, nutrisi. Ya, jadi banyak faktor yang terganggu. Kita analisis yang mana dulu? Kemudian pertama, kita bahas tentang intensitas cahaya. Yang dimana jika cahaya ditambahkan melampaui titik saturasi, maka reaksi fotosintesis tidak akan naik. Itu ya. Jika cahaya ditambahkan melampaui titik saturasi, maka reaksi fotosintesis tidak akan naik lagi. Oke, malah bisa menjadi kerusakan atau yang disebut namanya photoinhibition. Ya, sebaliknya, jika cahaya dikurangi, tanaman akan bergeser energinya ke arah memanjang batang atau etiolasi. Paham ya, saudara? Oke, simpel kan? Oke. Jadi gini, kita cerita tentang suhu. Tadi kan cahaya, sekarang berpindah ke suhu. Jadi kalau suhu mempengaruhi laju reaksi enzimatik. Yang dimana apakah tanaman itu tipe C3 atau C4? Kita harus tahu dulu. Sebenarnya tanaman tipe C3, C4 ini di mana? Bagaimana spesifikasinya? Ya, jika suhu dinaikkan pada tanaman C3, dia akan cenderung bergeser ke arah fotorespirasi atau pemborosan energi. Berarti tidak tepat pada lingkungannya. Jadi gini, jadi jika suhu lingkungan naik di atas optimum, kita harus melakukan tindakan mitigasi. Ya, seperti apa? Seperti pemberian naungan. Berarti ada beberapa tipe tanaman
yang tidak cocok akan suhu tinggi dan tidak cocok akan suhu rendah. Oke ya, saudara-saudara? Oh ya, ini masih tentang cerita tentang esensial kita ya, ketersediaan anomali hara makro, yang dimana kondisi hara NPK sangat tersedia dan melimpah. Kemudian masalahnya satu hara mikro, contohnya boron, hilang sama sekali. Itu akan berpengaruh. Jadi makro dan mikro akan tetap berkesinambungan. Ya, yang mana hasil dari proses fisiologis spesifik seperti pembentukan buah gagal total, hasilnya tidak optimal. Oke, prinsip hukum Liebig tidak membedakan volume kebutuhan melainkan esensial ketersediaan. Ya, catat itu. Oke? Oh, yang ini sudah tadi ya, asas adaptasi agronomi ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini perpindahan suhu, yang dimana bisa berdampak pada tipe-tipe tanaman, mau itu C3 atau C4 dan lain-lain kan gitu ya. Nah, oke, nanti kita belajar tentang pemodelan matematis laju pertumbuhan relatif atau LPR. Yang tadi yang dimana saya jelaskan, inilah rumus yang bisa kita pakai untuk menghitung laju pertumbuhan relatif. Jadi gini, kita membahas tentang beberapa kasus. Nah, kita coba untuk diskusi. Kasus yang dimana ini salah satu kasus yang dialami oleh petani kita. Yang dimana ada beberapa saya sering masukkan ke soal untuk mengidentifikasi atau memecahkan case yang bermanfaat di lapangan. Seperti ini, misalnya ada tanaman jagung yang sedang dalam fase vegetatif. Oke? Yang ini ada petani di suatu daerah. Ya, tanamannya sedang mengalami masa vegetatif atau pembungaan. Kemudian kita tahu nih, fase ini sangat kritis terhadap air, benar? Entalpinya, energinya besar untuk membentuk biji. Nah, itu dia yang jadi case-nya. Sekarang gini pertanyaannya, jika fase tersebut terjadi kekeringan air atau airnya dikurangi, maka tanaman akan bergeser kemana responnya? Coba, kemana responnya? Ya kan? Jika fase tersebut terjadi kekeringan, airnya kurang nih, maka tanaman akan bergeser kemana responnya? Ada yang tahu jawabannya? Oke, apa? Ke arah pengguguran bunga. Nice. Oke, very good. Kenapa? Nah, jadi harus tahu, jangan sekedar ke arah pengguguran bunga Pak. Enggak, kita harus tahu. Karena apa? Coba, jelaskan. Kalau dia. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Kenapa? Karena tanaman berusaha mengurangi penguapan dan menyelamatkan organ vegetatifnya. Siap. Nice. Itu dia. Oke? Kalau dia, karena tanaman berusaha mengurangi penguapan dan menyelamatkan organ vegetatifnya. Dicatat ya. Nih, ada yang kedua nih. Yang kedua ini, jika kita menambahkan pupuk urea di saat tanaman sedang mengalami kekeringan ekstrim nih ya, ceritanya kekeringan ekstrim, apakah hasil akan naik? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, jadi Untuk jawabannya itu hasil tidak akan naik, Pak. Malah tanaman bisa terbakar karena konsentrasi garam di tanah meningkat tanpa ada pelarut atau air. Oke, sudah tepat ya, tepat sekali. Yang dimana hasil tidak akan naik. Karena kenapa? Tanaman bisa terbakar karena
Karena apa tadi kata terjadi? Karena konsentrasi garam di tanah meningkat tanpa ada pelarutnya. Oke ya? Jadi air adalah faktor minimumnya. Ya, ingat itu. Air adalah faktor minimumnya. Oke, nah ini challenge ya, yang dimana ada beberapa penelitian saya nih yang pernah saya lakukan di lapangan, yang dimana jika jarak tanam dipersempit, maka populasi per hektar besar. Oke, jika jarak tanam dipersempit, maka populasi per hektar akan luas, akan besar. Ya, dia akan bergeser kemana persaingannya? Oke, siapa yang bisa jawab? Ya, Saya, Pak. silahkan siapa? Ke persaingan cahaya, Pak. Kenapa? Karena dia tumbuhnya terlalu lebat, Pak, di situ. Jadi dia saling menutupin ya, Pak. Berarti persaingan begitu padat atau begitu dekatnya jarak tanam, Betul, Pak. sehingga dedaunan saling tumpang tindih, Betul, Pak. mengurangi intensitas Cahaya, Pak. Cahaya masuk. pencahayaan. Jadi ke arah persaingan Cahaya. Oke, betul sekali. Very good. Tepuk tangan untuk Siva. Nah, jadi gini, jika jarak tanam terlalu rapat, koefisien cahaya per daun mengecil, ya. Jadi maka hasil per individu tanaman akan turun otomatis. Oke? Jadi sama nih dengan pembahasan tentang matrik diagnostik respon fisiologis di lapangan. Ini kan sudah kita bahas tadi, mulai dari kekeringan, aplikasi pupuk urea ekstrim yang saat kekeringan, jarak tanam dipersempit, kelembapan udara, ini semua saling berkaitan. Ya? Jadi gini nih, ada satu lagi nih, sebelum kita ke sini, ke masa depan agronomi, kita akan membahas tuh bagaimana masa depan agronomi yang nantinya pendekatan tradisional dengan pendekatan presisi. Ya. Nih, selanjutnya kalau kelembapan udara terlalu tinggi, nih saya baru ingat nih. Kalau kelembapan udara terlalu tinggi, apa yang terjadi pada tanaman? Apa yang terjadi pada tanaman? Bisa jawab nggak? Nah, baru tadi kita jawab. Jadi gini, ke arah perkembangan, penyakit itu pasti. Kenapa? Karena cenderung penyakit itu terus berkembang biak pada daerah kelembapan udara yang terlalu tinggi. Salah satu penyakitnya apa? Hah? Jamur. Hama bisa nggak? Hama bisa nggak? Contoh hamanya apa? Kalau di kelembapan yang tinggi, yang bisa berkembang cepat. Jamur, contoh jamurnya apa? Jadi kita saling berkaitan. Agronomi ini saling berkaitan antara lingkungan, abiotik dan biotik, antara tanah dan lain-lain. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita ke slide berikutnya. Ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Ya, silakan. Apabila semua unsur hara makro sudah terpenuhi, tapi hara mikro saja yang hilang, itu bagaimana, Pak? Oke, very good. Terima kasih, Pak. Jadi gini, sesuai hukum minimum Liebig, jika satu saja hara mikro, misalnya ini boron, tidak ada, maka proses pembentukan buah tidak akan terjadi secara sempurna. Ingat ya, dia terjadi, tapi tidak sempurna. Oke, meskipun dengan catatan ini, meskipun NPK melimpah, berarti satu unsur hilang, maka tidak ada kesempurnaan. Itu akan bergeser hasilnya ke arah optimal. Catat ya, ini keluar nanti kuis. Oke? Oke? Masa depan agronomi itu bisa berbentuk pertanian presisi. Ya, kalian harus ketahui dulu. Metode dulu dengan sekarang itu banyak berbeda. Ya, antara pertanian
tradisional dengan pertanian modern. Yang dimana gini, prinsip ini penting sebenarnya. Dalam industri pertanian modern, kalian harus tahu dulu, teknologi precision agriculture, ilmuwan agronomi sekarang menggunakan sensor untuk mendeteksi faktor pembatas secara real time, secara langsung, real time. Ya, maju kan sekarang? Maju. Jadi gini, apa hubungannya dengan kesetimbangan? Nah, kita tahu nih, produksi di lahan tidak seragam. Ya, kira-kira kalau kita analisa, apa yang harus dilakukan supaya produksi padi yang dihasilkan cukup banyak secara efisien? Apa kita perlu menaikkan pupuk keseluruhan lahan? Tidak kan? Tidak kan? Tadi kan ada kita bahas. Ya kan? Menaikkan pupuk juga bukan solusi. Ya kan? Kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke? Coba. Saya mau satu nih. Tredi, coba kasih. Bagaimana? Apakah kita perlu menaikkan pupuk di seluruh lahan agar produksinya bertambah? Coba. Kasih keterangan ke saya. Untuk esensinya itu benar, Pak. Karena kita mau menambahkan input titik yang menjadi minimumnya, faktor minimumnya. Oke, ini jadi penjelasan Triati tadi, dengan begitu biaya produksi turun dan pencemaran lingkungan berkurang. Ya. Oke, paham ya? Oke, biaya produksi turun dan pencemaran lingkungan berkurang. Oke, jadi itulah penjelasan pembedaan di antara pertanian yang tradisional dengan pertanian presisi. Ya, oke. Sepertinya pertemuan kita kali ini akan segera berakhir. Sangat disayangkan terlalu cepat. Ya, dari pertemuan ini sekiranya ada yang bisa memberikan refleksi atau kesimpulan dari pembahasan materi kita pada hari ini. Coba, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke. Gong, silahkan. Jadi, hari ini kita bisa memahami konsep dari faktor pembatas, di mana hasil panen ditentukan oleh faktor yang paling minimum. Kita bisa belajar dari faktor cahaya, suhu, dan arah, serta bagaimana mengelola agar tetap efisiensi melalui hukum Lebesgue. Oke, very good. Terima kasih atas penjelasannya. Mari kita beri aplaus terhadap Saudara Agung sudah bisa menjawab dan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Baik, saudara-saudara, waktu yang memisahkan pertemuan kita, semoga kalian bisa meresapi apa yang saya berikan. Ada notes nih dari Albert Hubbard, yang itu dimana filosofi agronomi yang mengatakan success in the sum of small effort, repeated, yang dimana dalam agronomi pun begitu. Beliau menyampaikan hasil panen yang besar adalah kumpulan dari pengolahan faktor-faktor terkecil. Oke? Yang dilakukan secara konsisten atau istiqomah. Ini dia. Kita al-wasliyah lebih cenderung ke bagaimana menyatukan pertanian ke agamaisnya. Ya, kita berbeda. Jadi pertanian yang berwawasan ke al-wasliyah. Jangan lupa itu ya. Oke? Dan saya mau mengingatkan sekali lagi, jangan lupa nanti siang kita ada praktikum di kebun percobaan. Siapkan diri saudara semua, kita akan kuis. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.